Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan kekhususan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan kekhususan yang diberikan kepada Nabi, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Inna ainai tanaman wa qalbi ma yanam. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kedua mataku itu tertidur, tapi hatiku enggak tidur. Ini Nabi. Lain sama kita, mata tidur, hati tidur. Ya. Kalau mata kita tidur, hati kita lalai. Inilah kita manusia. Kita bukanlah Nabi, sehingga apa? Penuh dengan kesalahan. Makanya di antara hikmah kalau antum dapati ada orang, anggaplah dai, seorang ustadz, seorang syekh, sepinter-pinternya manusia, dari ustadz atau syekh, pasti ada salahnya, bahkan banyak salahnya. Kenapa demikian? Wajar, biar mereka ini nggak bisa menyamai derajatnya Nabi. Itu hikmah. Dan tidur yang ada pada Nabi SAW adalah tidur yang paling seimbang. Makanya kita ingin bahas bagaimana sih tidurnya Nabi, hidup dengan sehat ala Nabi melalui istirahat yang seimbang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang hasanah, uswah yang baik. Tidurnya kita bahas. Bagaimana sih tidurnya Nabi? Hukumnya tidur mubah. Tapi kalau kita ingin mencocoki tidurnya Nabi, yang mubah menjadi pahala. Coba. Tidurnya berwudu, baca doa sebelum tidur, zikir, baca surat Al-Mulk. Nanti akan kita bahas. Kemudian bangun tidur, kemudian posisi tidurnya bagaimana, ya. Nah, ini dapat pahala. Kemudian tidurnya meniatkan tidur di awal malam sebagaimana kebiasaan Nabi tidur. Kemudian dia niatkan tidur di awal malam biar cepat bangun malam, biar bisa sholat malam. Tidur yang nilainya mubah, nggak dapat pahala, bergeser jadi tidur yang bernilai pahala. Begitu pula makan. Ya, makan juga demikian. Hukumnya makan itu mubah, akan menjadi nilai pahala jika kita geserkan niatnya. Jika makan ini kita jalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Makanya tidurnya orang yang punya ilmu, makannya orang yang punya ilmu, gak sama dengan makan dan tidurnya orang yang gak punya ilmu, gak pernah menuntut ilmu, gak sama. Ya, coba sebagaimana firman Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang gak punya ilmu? Allah gak butuh jawaban. Jawabannya jelas gak sama. Lah ini makannya orang berilmu, punya dalil, tidurnya orang yang tahu dalilnya, sama orang yang gak punya dalil. Orang makan gak punya ilmu, makan pakai tangan kiri, makan gak baca bismillah, doanya pakai doa-doa yang gak sabit dari Nabi SAW. Kemudian makan sambil berdiri, makan sambil bertelekan, sambil tidur-tiduran, ya. Kemudian dia makan membiasakan dirinya dengan sendirian, ya, menjadikan rutinitasnya dan lain sebagainya. Sedang orang yang punya ilmu makan baca bismillah, kemudian pakai tangan kanan, kemudian kalau bisa di bawah pakai sufroh, kemudian makan dari yang terdekat, kemudian tidak sambil berdiri, kemudian duduknya ik'a, kemudian sebelum mencuci tangan selesai makan dijilati dulu, kalau enggak dijilatkan, kemudian piringnya dibersihkan, dijilatin. Coba, berapa sunnah dia amalkan? Makan enak, kemudian dapat pahala, kemudian didapati kebersamaan. Yang keempat, ini yang Masya Allah, faedahnya sangat besar. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang setelah makan baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah makan baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sudah makan enak, masih diampuni dosa-dosanya. Coba kalau orang makan gak punya ilmu,
pintu-pintu ini nggak dibuka. Makanya penting menuntut ilmu. Ya.